our ministry. Transform your mindset every day. Rasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Gunakan waktu yang ada sebagai kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan sesama di marketplace. IPM bersama Anda setiap hari. Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jun Rialo secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kita mengisi dan menjalani hari ini dengan mata yang terfokus kepada Tuhan, dengan hati yang betul-betul melekat kepada Tuhan, dengan jiwa yang betul-betul ada di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita tetap terus menerima sukacita Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak ideal pada masa hari-hari ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan menolong kita, menyertai dan memberkati setiap kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya ingin membahas dan membaca satu bagian berkaitan dengan ayat yang terkenal, yang sering dikutip orang dan kemudian memberikan penjelasan soal ayat tersebut. Ayat itu terdapat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Bunyi ayat itu berbunyi demikian, dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar IPM yang diberkati Tuhan, bagian dari pembahasan ini berkaitan dengan satu bagian berkaitan dengan judul yang kalau kita baca mulai ayat yang pertama, yaitu pembahasan mengenai Tuhan itu adalah gembala yang baik. Pasal 10 ayat 1 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, menuntunnya keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 10 ayat 10, itu ada dua kontras yang bisa kita lihat di dalam satu ayat ini. Pencuri adalah representasi dari hewan binatang buas yang bisa menerkam domba-domba, yang bisa mencelakakan domba-domba, dan ini adalah representasi dari kuasa kegelapan atau iblis. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri secara fisik, bahkan mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, membunuh kreativitas kita, sehingga orang menjadi malas, orang tidak berkembang, dan itu adalah mentalitas yang kemudian ditanam oleh iblis, sehingga orang ada dalam perangkap kebodohan, kemiskinan, dan akhirnya menganggur. Ini tiga kata kerja yang saling berkaitan: bodoh, miskin, dan menganggur. Nah, mengapa orang yang pada masa sekarang sebenarnya, kalau kita lihat dalam konsep Alkitab, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan segala kreativitasnya,
menjadi bodoh, menjadi miskin, menjadi terbuang. Saya kira salah satu sebab selain dosa adalah pencuri yang menghancurkan kreativitas orang, yang merampas ide dan kreativitasnya, mencuri, membunuh, membinasakan. Sehingga orang tidak lagi antusias untuk kreatif. Orang kemudian condong dan lebih cenderung untuk kepingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Maka yang dijalankan atau yang dikerjakannya adalah korupsi. Mengambil uang yang bukan bagiannya. Memarkup. Menaikkan harga-harga yang sebenarnya tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya. Melakukan korupsi. Melakukan tipu. Melakukan kebohongan, bahkan kebohongan secara publik. Kita bisa lihat di media sosial dan bahkan di majalah-majalah atau di laporan-laporan berita. Ada banyak informasi di sekitar kita yang kemudian melakukan penipuan, pembohongan, demi sebuah tujuan. Jadi sebagai masyarakat kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Orang yang asal menerima janji-janji yang kemudian tidak bisa terrealisasi. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Celakalah orang yang kemudian terperangkap dengan buayan iblis, yang membuat orang tidak mengembangkan ide dan kreativitasnya lagi. Buntu, mandek, dan tidak berkembang. Tidaklah seperti itu setiap kita orang yang percaya. Kita harus memiliki pengharapan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus adalah gembala yang agung. Dia bukan gembala pencuri. Dia bertanggung jawab atas domba-dombanya. Gembala yang agung bertanggung jawab atas bahaya yang datang. Gembala domba akan menghadapi bahaya yang datang, yang mengancam domba-dombanya. Dia akan melawan singa beruang atau binatang buas yang hendak menerkam domba-domba. Dia tidak menjadi gembala yang meninggalkan domba-dombanya yang kemudian diterkam oleh serigala, binatang buas, beruang, dan yang lainnya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia datang untuk memberikan hidup, memberikan kepastian, bahkan kelimpahan, sehingga domba-domba itu mendapatkan sejahtera. Mazmur pasal 23 dengan jelas menggambarkan itu. Yesus atau Tuhan adalah gembala yang baik. Ia membawa domba-domba di padang rumput yang hijau, memberi minum di air yang tenang, menjaga mereka di tempat-tempat yang kelam, lembah kekelaman sekalipun. Gembala yang baik akan menyertai domba-domba. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tertipu dengan tipuan iblis yang membuat kita akhirnya mengalami kerugian karena kita dicuri sukacita kita, dicuri ide kita, kemudian dibunuh kreativitas kita, bahkan dibunuh secara fisik karena iblis hanya mau menghancurkan manusia ciptaan Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang sebagai gembala yang baik. Dia datang untuk memberikan hidup, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan dan dalam segala kelimpahan berkat Tuhan. Ini adalah janji yang sangat mulia yang perlu kita responi dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sehingga kelimpahan dan kehidupan itu akan menjadi bagian kita sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junior menyampaikan salam, selamat pagi, shalom.